Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Tuhan kita jumpa kembali dengan saya Pendeta Saul Mantap Syauda di Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia di Dayakolot. Hari ini adalah minggu pertama, tanggal 3 Juli tahun 2022. Apa kabar jemaat yang terkasih? Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka karenamu. Biar hatiku bersuka Tuhan. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan, kami bermazmur bagimu. Haleluya, terima kasih Tuhan, syukur bagimu. Haleluya, Yesus, 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 inilah yang ku renungkan. Makasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, karena Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk datang padamu Tuhan. Dan sementara kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah sementara firman Allah diberitakan, Allah Roh Kudus menjamah setiap hati yang mendengar, dan setiap yang percaya, setiap yang menerima, apapun juga Engkau terima, maka setiap ada masalah persoalan, maka Tuhan akan jamah persoalan saudara. Terima kasih Tuhan, lawat hamba-Mu yang banyak kekurangan kelemahan yang biar bisa menyampaikan isi hatimu dan di dalam dan lebih nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara. Ya, hari ini saudara minggu pertama di bulan Juli. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana ketidakmengertian itu berbahaya. Saudara harus tahu bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, diingatkan. Tubuh bait Roh Kudus. Artinya, saudara, Allah Roh Kudus, Allah yang dijanjikan oleh Tuhan, akan mengajarkan kita
di dalam pergumulan, di dalam persoalan kalau kita berdoa. Ada banyak anak Tuhan bertanya bagaimana kita bisa tahu bahwa ini dari Tuhan, ini suara Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan dijelaskan di sini, saya akan bacakan buat saudara, ya. Di dalam Yohanes 16 ayat 7, kalau saudara buka firman Tuhan di rumah, perhatiin baik-baik, buka hatimu. Katakan Yohanes 16 ayat 7 berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Aku itu siapa? Yesus. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur atau Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, Tuhan Yesus mengutus ketika dia dah pergi ke surga. Dia mengutus roh penghibur. Roh Kudus itu dia dikasih tahu, roh yang mengajar, roh yang memimpin, saudara. Nah, dari mana kita bisa tahu bahwa ini suara daripada Roh Kudus? Ingat bahwa tubuh kita minggu yang lalu diajarin, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jadi kepekaan terjadi ketika kita menguduskan diri kita, saudara. Misalnya kebiasaan merokok, saudara berhenti merokok. Kebiasaan suka berbohong, saudara berhenti berbohong. Kebiasaan yang suka mencemooh, berhenti mencemooh. Maka Roh Kudus akan mengingatkan saudara, setiap kali kalau saudara bertindak yang salah, Roh Kudus di dalam hatimu akan mengingatkan bahwa ini salah. Ya. Saudara ingat betul bahwa ketika Yesus terangkat ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Nah, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, saudara begini ayatnya. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya saudara, kita akan menjadi saksi kalau Roh Kudus turun atas kita. Nah, sudah turun sebetulnya ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Atau kalau Tuhan Yesus menjelaskan di Alkitab ketika Yesus dibaptis, saudara, ada Roh Allah turun berupa seperti burung merpati kepada Tuhan Yesus. Artinya saudara, Tuhan aja mengajarkan kepada kita pentingnya langkah-langkah yang benar di dalam mengikut Tuhan. Soal baptisan umpama, saudara. Di situ jelaskan bahwa kita dibaptis adalah lambang dari kematian bersama dengan Kristus, itu yang pertama. Yang kedua adalah lambang dari penguburan ketika kita dicelupkan ke dalam air. Dicelupkan ke dalam air terus dibangkitkan bersama dengan Kristus. Itu semua adalah lambang, saudara. Artinya mewakili bahwa kita mati bersama dengan Kristus. Mati bersama dengan dosa-dosanya itu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Nah, hari ini ketika orang bertanya bagaimana Pak kita bisa peka bahwa ini suara Roh Kudus. Yohanes tadi berkata, sudah dijelaskan saudara di dalam Yohanes 16 ayat 7 bahwa Yesus naik ke surga agar apa? Agar Roh Kudus turun ke bumi. Kepada setiap apa? Kepada setiap orang yang sungguh-sungguh fokus mau diajar, ya, yang mau mendengarkan firman Tuhan, yang mau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Ada banyak anak Tuhan, kok Pak saya nggak dapat. Karena apa? Karena saudara setengah hati. Karena ada orang yang setengah hati, setengah-setengah hatinya. Kalau butuh saja baru datang pada Tuhan. Nah, itu Roh Kudus tidak akan turun. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh di dalam Kisah Rasul ditulis dengan jelas. Kalau saudara lihat Kisah Rasul 1, 2, dan 3, saudara baca. Jemaat mula-mula adalah jemaat yang haus akan pengajaran rasul-rasul. Dia akan setia bertekun mendengarkan firman Tuhan, dan mereka akan memulai gaya hidup yang baru. Mereka memecahkan roti bersama-sama. Ya, tidak ada yang kekurangan. Karena apa? Karena Roh Allah mengajarkan kepada jemaat mula-mula bahwa setiap kita harus saling membantu, harus saling mendukung selama kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, makanya ada banyak hamba Tuhan kenapa tidak membantu? Karena saudara yang dibantu pun percuma. Kenapa? Semakin dibantu dia semakin keenakan, malah semakin dia malas melakukan firman Tuhan. Tetapi kalau orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia akan mengalami perubahan. Kenapa? Karena Allah yang di dalam dirinya atau Roh Kudus yang ditaruh bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ketika saudara sambut Roh Kudus dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mengubah hidup saudara. Soalnya ada banyak orang, saya katakan minggu yang lalu, rambut boleh sama hitam, ya.
Tetapi kalau saudara tidak sungguh-sungguh menyambut firman Tuhan, menyambut Allah Roh Kudus, maka firman Tuhan itu tidak akan membawa dampak dalam kehidupan saudara. Jemaat, dengarkan baik-baik. Ketidakmengertian minggu yang lalu saya jelaskan, itu berbahaya. Bahkan di Hosea berkata, Hosea 4, umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya. Saudara harus kenal siapa Allah kita. Allah kita tahu bahwa kalau saudara berdosa, kalau saudara berbohong, berdusta, Allah kita tahu. Maka setiap doa-doa saudara percuma. Makanya di dalam Malaiki berkata, kamu telah menipu aku. Dalam terjemahan King James berkata, saudara boleh menyembah Tuhan tiap minggu, tapi tiap bulan saudara tidak memberikan persembahan persepuluhan, sama dengan merampok Allah. Dalam terjemahan kata rob, rob dalam versi bahasa Inggris New King James itu berkata merampok artinya. Makanya sementara tiap minggu kita menyembah Tuhan, sementara tiap bulan kita merampok milik Tuhan. Saya ingatkan pada saudara, kita harus bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tanpa kesungguhan, saudara tidak akan bertumbuh, apalagi berbuah. Amin. Saudara boleh rajin tekun gereja, tetapi kalau saudara tidak sungguh-sungguh menghormati firman Tuhan, ya, saudara tidak sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mazmur 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berdiri dalam kumpulan pencemooh, ya, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dikatakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Perhatikan, apa saja yang dibuatnya berhasil. Kenapa? Karena Allah yang di dalamnya mengajar, memerintah, mengatur dia. Dan itu harus orang yang sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan mengizinkan Roh Kudus memimpin, mengurapi, memberkati kehidupannya. Ya, di dalam dikatakan yang jelas, saudara, di dalam Yosua 1 ayat 8 berkata, pesan kepada Yosua. Ini Yosua adalah hamba Musa, abdi Musa yang sudah lama dia tidak pernah memimpin, dia hanya abdinya Musa, asistennya Musa. Tapi Tuhan perbaiki gambar diri Yosua. Di dalam Yosua berkata, di dalam Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi ketika kita merenungkan firman itu siang dan malam, perhatikan saudara, ketika kita sungguh-sungguh merenungkan firman itu siang dan malam, kita berdoa, kita sungguh-sungguh terima firman Tuhan. Artinya sungguh-sungguh kita mendengar untuk melakukan, mendengar untuk diingat, mendengar untuk sungguh-sungguh menghormati. Ini tindakan Tuhan yang harus kita lakukan. Maka perjalanan kita akan sungguh-sungguh, saudara, ketika sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita akan mengalami keberhasilan. Kenapa? Karena Allah yang memimpin hidup kita. Makanya ada banyak anak Tuhan bertanya, bagaimana Pak kita bisa peka bahwa itu suara Tuhan? Kepekaan kita terjadi ketika kita baca firman Tuhan. Ya, baca firman Tuhan. Karena Yesus ketika dicobain, saudara lihat Matius 4, ada tertulis. Ketika iblis berkata, jadikan batu ini roti. Tapi Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan saya sangat percaya, kalau mulut Allah berkata, sembuh, maka sembuhlah engkau. Kalau Yesus katakan, engkau akan pulih, maka pulihlah engkau. Kalau Yesus katakan, ampuni sesamamu, maka harus saudara lakukan. Kalau saudara tidak lakukan, maka firman Tuhan itu tidak akan menjadi berkat buat saudara, malah kebalikan menjadi kutuk buat kehidupan saudara. Ini firman Tuhan, saudara. Jemaat yang terkasih, mari kita hidup dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main lagi. Ketika engkau mendengarkan suara Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, jangan kau pikir Tuhan tidak akan laksanakan. Tuhan pasti laksanakan, dan dia tidak akan pernah gagal melaksanakan firman Tuhan. Amin. Nah, hari ini dikatakan Yosua 1:8 tadi, ya, jangan kau lupa memperkatakan. Jangan hanya baca saja, tapi perkatakan tiap hari. Renungkan itu siang dan malam. Agar apa? Agar engkau bertindak hati-hati, agar perjalananmu berhasil.
Sehingga apa? Engkau akan beruntung. Kenapa? Karena Tuhan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang memimpin kehidupan rumah tanggamu, memimpin sekolah anakmu, memberkati usahamu, memberkati pekerjaan anakmu, memberkati keluargamu. Bahkan ketika keluarga diberkati, maka gereja akan diberkati, lingkungan sekelilingnya akan diberkati, bahkan seluruh dunia akan mengalami kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, hari ini jemaat yang terkasih, saya ingatkan buat saudara, kita harus mulai peka mendengarkan suara Tuhan. Peka dalam artian begini, jangan pura-pura nggak tahu, saudara. Berbohong itu dosa. Amin. Berbohong itu dosa. Berdosa itu bohong. Ya, apalagi kita sudah punya label pelayan Tuhan, ya, bermain musik, mimpin pujian. Jangan coba-coba berdusta. Saya kasih tahu. Ketika engkau berdosa, sebenarnya engkau sedang menempatkan dirimu menjadi anaknya si jahat. Tapi kalau engkau jujur apa adanya, lihat di kolong langit nih, orang jujur senantiasa walaupun sering jatuh bangun, dia tetap akan senantiasa mengalami kasih karunia Tuhan. Dia akan pasti mengalami berkatnya Tuhan. Dia tidak akan pernah gagal. Karena apa? Allah mengajarkan kejujuran. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk berdusta. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk berbohong. Tuhan Yesus mengajarkan kita apa adanya, lakukan firman Tuhan dengan setia. Amin. Jadi yang pertama, saudara bagaimana caranya? Saudara harus mulai baca firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Itu suara Tuhan. Roh Kudus diajarkan, dikatakan sama Tuhan Yesus, ada lebih baik aku pergi naik ke surga agar roh penghibur, yaitu Roh Kudus, roh yang mengajar, roh yang memimpin turun ke atas kita. Kenapa? Firman Allah berkata minggu yang lalu sudah saya khotbahkan. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuh diri saudara. Di mana tubuh? Di pikiran saudara, di hati saudara. Makanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau hati kita, makanya kita nggak bisa berdoa. Kenapa? Karena kita banyak pikiran, mikirin hutang mungkin ya, mikirin dosa, mikirin kebencian, mikirin apa, anak tidak menyenangkan, suami tidak menyenangkan, istrinya bawel atau apa. Saudara tidak bisa berdoa. Firman Allah berkata, kalau engkau berdoa, jangan ada saudara tangan perselisihan atau kemarahan. Saudara harus lepaskan pengampunan. Berdoa sungguh-sungguh, maka janjinya Allah akan turun ke dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menghormati firman Tuhan. Amin. Minggu ini saudara, saya ingatkan saudara, kalau saudara tidak mengerti juga, maka saudara ingat baik-baik ya, di dalam Yohanes tadi dikatakan bahwa Yesus itu naik ke surga untuk mengirim si roh penghibur kepada saudara. Ya, bagaimana saudara bisa menerima roh penghibur? Ingat, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, itu sebetulnya saudara sedang mengundang Tuhan. Makanya doa Bapa kami berkata, datanglah kerajaan. Your kingdom come, your will be done. Artinya apa? Kalau kerajaan Allah turun atas kita, kebenaran, damai, sejahtera, sukacita, Roh Kudus kita datang ke dalam kehidupan kita, maka kehendak Tuhan, kita sanggup melakukan kehendak Tuhan. Kenapa? Kerajaan Allah memerintah dalam hidup kita, dalam hati kita. Maka your will be done, kehendak Tuhan jadi atas kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Ya, kita tidak hanya ngomong saja, action speak louder than words. Artinya tidak ada tindakan percuma sia-sia, tidak ada keteladanan dalam kehidupan kita di rumah tangga, saudara akan mengalami kesia-siaan. Ini hari-hari ini, saudara, hari-hari yang mendekat, harinya Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh lakukan firman Tuhan. Amin. Jangan biarkan saudara lemah atau lengah seketika pun juga. Ini saatnya kita menerima firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus.
tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Makasih Bapa, urapi kami semua Tuhan, jemaat yang kecil ini Tuhan. Biarlah diberikan telinga yang mendengar, diberikan hati yang haus menerima firman Tuhan, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan, siapapun engkau yang menonton, kalau engkau sungguh-sungguh menerima setiap kebenaran firman Tuhan, maka semua janji-janji Tuhan dikatakan, diberkatilah engkau dalam rumah tanggamu, diberkatilah engkau dalam usahamu, diberkatilah engkau dalam mendidik anak-anakmu, diberkatilah rumah tanggamu menjadi kemuliaan buat nama Tuhan kita Yesus Kristus. Aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan nih Bapak, keluarga Andri Desi juga kami berdoa dalam nama Yesus, lawan Tuhan agar sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan anak-anaknya. Keluarga Yohan juga shalom Tuhan, Jojo Tuhan, kini juga Michael kau berkati dalam nama Yesus, agar mereka juga sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan menghasilkan buah-buah perbuatan nih Bapak dalam kehidupan mereka. Keluarga brother Kiki juga dimanapun lawat dia dalam nama Yesus, agar dia juga sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, tidak hanya mendengar sih tetapi melakukan firman Tuhan. Keluarga Exal juga dalam nama Yesus. Bahkan aku berdoa rekan kami Tuhan, pendeta Samuel Siwabesi, Engkau berkati pelayanannya, keluarganya, istri, anak-anak itu berkati dalam nama Yesus. Bahkan GKP Getsemani Engkau berkati Tuhan agar mengalami pertumbuhan dan buah-buah kembali. Makabi juga Martin Tuhan Engkau berkati dan keluarga anaknya agar terus mereka mencari kebenaran firman Tuhan. Dan bahkan Tuhan berdoa buat keluarga kami pribadi Tuhan, anak kami Maria Yosi, cucu kami Marsha berkati, anak kami Clement juga berkati dalam persiapan kepindahan di pekerjaannya Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Bahkan anak kami Eli juga berkati dalam kuliahnya. Terima kasih Tuhan. Istri kami juga berkati dalam pekerjaan usahanya agar bisa menjadi Tuhan berkat buat pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Karena kami Tuhan juga sangat rindu Tuhan orang melihat bahwa inilah buah-buah dari kebenaran. Tuhan tolong Tuhan, hamba-Mu yang banyak kekurangan kelemahan ini mari lawat. Berkati Tuhan, sehatkan kuatkan terus dalam nama Yesus. Setiap Tuhan apapun juga yang menghalangi kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini, kami mau ikat kuasanya, roh-roh jahat, penghulu-penghulu di orang pemerintah gelap Tuhan, kami tolak kuasanya dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jamah juga yang setiap hari menyaksikan, setiap minggu menyaksikan, berkati kalau dalam masalah engkau saat ini, ketahuilah kalau engkau sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan, siapapun engkau, diberkatilah engkau. Kalau engkau sedang sakit, sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau engkau dalam masalah, Tuhan membuka jalan keluar buat engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya milik-Mu saja. Berkati pemimpin bangsa kami juga Tuhan, Bapak Presiden Jokowi, berkati terus Tuhan agar terus menjadi jembatan perdamaian di muka bumi ini. Dan akhirnya nama Tuhan dimuliakan dalam setiap langkah kehidupan semua kami bangsa Indonesia. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam dan demi nama Yesus. Pada semua yang percaya siap melakukan firman Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.